Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supi Septianti, kelas 03 SAKP 010. Saya di sini ingin sedikit mempresentasikan tentang berbagai fenomena yang terjadi di bidang ekonomi selama pandemi. Pandemi membawa dampak yang begitu besar dalam dunia perekonomian masyarakat. Selama pandemi terjadi, keadaan ekonomi masyarakat di Indonesia tentu mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai fenomena baru dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa fenomena yang terjadi dalam bidang ekonomi selama pandemi ini berlangsung antara lain sebagai berikut. 1. Peningkatan jumlah pengangguran. Pada dasarnya, angka pengangguran di tengah masyarakat sudah cukup tinggi, namun hal ini dipaparkan dengan terjadinya pandemi. Selama pandemi terjadi, banyak pengangguran tenaga kerja baik pada sektor formal maupun sektor informal. 2. Pergeseran pola kerja selama pandemi. Meski berbagai orang tetap bisa mempertahankan pekerjaannya selama pandemi, namun pola kerja yang harus mereka lalui tentu berbeda dengan pola kerja sebelumnya. Selama pandemi berlangsung, pekerjaan akan berlangsung secara online dengan penerapan pola kerja work from home. Bertambahnya sistem alih daya outsourcing dan pekerja kontrak. Tenaga kerja memang banyak yang dirumahkan selama pandemi, namun hal ini juga diimbangi dengan adanya perusahaan yang mencari pekerja kontrak dan alih daya outsourcing. Meski tidak terlalu banyak, namun beberapa perusahaan yang bertahan di tengah pandemi mencari pekerja kontrak dan juga alih daya untuk tetap menjalankan bisnisnya. 4. Perubahan pola konsumsi masyarakat menengah atas. Jika sebelum pandemi masyarakat kelas menengah atas suka berbelanja uangnya untuk memenuhi apa yang mereka inginkan, hal ini tidak terjadi selama pandemi masih berlangsung. Golongan masyarakat kelas menengah atas lebih terkesan pelit bila dibandingkan sebelumnya. Kelompok masyarakat kelas menengah atas lebih memilih untuk menyimpan dana mereka daripada berbelanja selama pandemi terjadi. Golongan ini lebih memilih untuk berbelanja seperlunya saja, bahkan tak jarang pula banyak yang membatasi keperluannya. Ekonomi dan fakta sebenarnya tentang kondisi masyarakat. Dunia ekonomi merupakan suatu yang unik karena tidak bisa ditentukan dengan pasti bagaimana pertumbuhannya. Keadaan ini membuat setiap pelaku usaha harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Ada banyak isu ekonomi yang muncul terkait semakin masifnya perkembangan virus yang belum mereda. Selama pandemi masih terjadi, berbagai macam hal juga bisa akan terus terjadi dalam dunia ekonomi yang serba tidak menentu ini. Para pelaku usaha harus bisa memenuhi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jika ingin bisnisnya terus berjalan, diantaranya banyak isu ekonomi yang ada. Isu akan kelangkaan barang menjadi salah satu isu yang mencuat saat pandemi. Beberapa barang tiba-tiba terjadi langka di pasaran saat pandemi. Bahkan kalaupun ada, maka barang tersebut dijual dengan harga yang tidak sewajarnya. Isu kelangkaan barang ini disebabkan karena adanya kelompok masyarakat yang memborong secara besar-besaran atau menimbun dalam jumlah yang sangat banyak. Penimbunan ini dilakukan oleh golongan ekonomi menengah ke atas karena kekhawatiran pembatasan aktivitas yang mungkin terjadi selama pandemi. Rasa khawatir yang menyebabkan panik buying disebabkan oleh kesalahan informasi yang mereka terima. Padahal faktanya pemerintah terkait menjamin
ketersediaan barang kebutuhan selama pandemi sehingga tidak ada kelangkaan barang saat ini. Perkiraan kondisi ekonomi tahun ini, pandemi yang masih berlangsung memberikan ombak yang sangat besar pada berbagai macam bidang ekonomi. Sektor ekonomi mikro dan makro turut merasakan bagaimana kondisi ekonomi begitu anjlok selama masa pandemi. Banyaknya gerai yang tutup akibat pandemi tentu membuat banyak pekerja yang dirumahkan. Meski demikian, berbagai pengamat memberikan angin yang cukup segar dengan perkiraan kondisi ekonomi di tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut memberikan prediksi pertumbuhan ekonomi mulai terlihat positif, juga memperkirakan hampir setiap bulannya pertumbuhan ekonomi akan selalu positif. Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia akan terlihat mulai merangkak naik meski pola konsumsi yang dilakukan oleh konsumen beralih menjadi daring. Hal ini pun turut meningkatkan pergerakan usaha jasa ekspedisi. Melalui data yang dipaparkan, Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Maret sampai April 2021 akan berkisar pada angka 4,5% sampai 5,5%. Lalu pada bulan Mei sampai Juni 2021, kondisi ekonomi dipaparkan akan bertambah di level 4,5% sampai 5,5%. Perkiraan ini berlanjut pada bulan September sampai Oktober 2021 yang diproyeksi tembus pada level 5%. Lebih lanjut lagi, kondisi ekonomi tahun ini diprediksi akan menetap di level 5% pada bulan Desember 2021. Selain Sri Mulyani, kondisi ekonomi tahun ini juga diprediksi oleh beberapa pihak. Seperti apa perkiraan kondisi ekonomi tersebut sebagai berikut. Beberapa diantaranya yaitu Bank Dunia, Bank Indonesia, LIPI, dan INDEF. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.